dasar gubernur konten, gubernur pencitraan, gubernur duda merana, gubernur duda merajalela, dan lain sebagainya. Itu biasanya yang disematkan pada citra KDM. Di video ini ya, itu bukan saya ngomong ya, tapi orang lain ya. Di video ini saya fokus kritik Kang Deddy Mulyadi tentang pendidikan. Saya tidak mengkritik tentang jam masuk pendidikan sekolah. Saya tidak mengkritik itu. Saya tidak mengkritik tentang murid-murid yang harus dimasukkan ke sekolah ya, dimasukkan ke barak dan lain sebagainya. Bukan itu yang saya kritik. Tapi ada yang lebih penting tapi tidak pernah dibenahi oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan semua yang saya katakan di video ini ada datanya. Dan ini ya menurut saya itu sangat-sangat penting sekali. Apa itu? Yang perlu saya kritik seputar pendidikan di Jawa Barat adalah Kang Deddy Mulyadi sering mengatakan ya semua murid-murid yang di Jawa Barat itu harus sekolah, nggak boleh tidak sekolah. Nggak punya kakak, kita usahain. Itu bukan alasan. Kalau murid-murid nggak punya kakak, kalau ya calon siswa nggak punya kakak, nggak jadi masalah. Harus disekolahkan. Nggak boleh ada murid di Jawa Barat yang tidak sekolah. Saya sangat mendukung itu, Pak. Tapi ada satu yang Bapak lupakan seputar pendidikan di Jawa Barat. Apa itu? Menurut data, jumlah guru yang berkompeten di Jawa Barat itu, ya ini berdasarkan data dari ya, hasil uji kompetensi guru. Nilainya cuma 60. Bayangkan Pak, dari 100 nilainya cuma 60. Itu artinya ya rata-rata guru yang ada di Jawa Barat itu tidak memenuhi standar nilainya. Nilainya harusnya 70 ya. Ini berdasarkan data ya. Saya akan tampilkan datanya di sini ya. Jadi itu artinya masih banyak guru di Jawa Barat itu nilainya itu di bawah 60. Ya, masih ada nilainya 50, masih ada nilainya 40 gitu. Masih banyak merah ya. Kalau zaman dulu di rapot biasa disebut dengan merah. Jadi guru-guru yang ada di Jawa Barat itu nilainya itu masih banyak yang merah. Itu artinya, mohon maaf ya Pak, kualitas guru yang ada di Jawa Barat itu ya kurang. Ya, ini berdasarkan data, bukan saya ngarang-ngarang sendiri ya. Kalau mau komplain, jangan komplain ke saya. Komplain sama yang bikin datanya. Itu yang pertama, Pak. Jadi, kualitas guru di Jawa Barat itu harus diperhatikan. Ya. Dan yang paling memperhatikan lagi, sekitar 30% guru di Jawa Barat itu tidak lulus kalau kita mengambil dari standar pedagogi. Sekitar 30%. Ini menurut data ya. Bukan saya karang-karang sendiri ya. Kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama yang bikin datanya. Sekitar 30% guru yang di Jawa Barat itu kalau kita ngambil standar pedagogi ya, menjelaskan kepada murid ya, mengajar dengan baik, ada sekitar 30% yang tidak mampu atau gagal. Kemudian yang lebih mengherankan lagi ya, nggak sampai di situ. Skor PISA Indonesia ataupun Jawa Barat itu selalu terbawah dari ratusan sekolah yang diteliti, yang diuji menurut PISA. Jawa Barat itu hanya ranking 80 sekian-sekian. Itu artinya kita masih terbawah. Jadi kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena gurunya. Mohon maaf ya. Karena gurunya. Saya juga tidak menyalahkan gurunya. Ya, saya juga tidak hanya menekan dari satu sudut pandang, tapi gajinya juga masih kurang. Gaji guru-guru di Jawa Barat itu masih kurang saya melihatnya. Kalau bisa gaji guru itu 10 juta. Ya, jangan cuma 500.000 gitu per bulan. Kalau bisa 10 juta, tapi dengan syarat guru-guru yang berkompeten ya. Jadi saya punya ide Pak, lebih baik guru-guru yang ada di Jawa Barat itu sama seperti guru-guru yang ada di Jepang. Jadi sistem outsourcing ya, per 3 bulan sekali. Kalau misalnya nih gurunya ya mohon maaf ya, tidak berkompeten lagi. Misalnya nih diuji nih ya, diuji nggak berkompeten lagi. Misalnya dia tidak
bagus kinerjanya dalam mengajar misalnya, lebih baik di outsourcing gitu. Jadi nggak ada istilah PNS ya. Tapi ini cuman ide saya Pak ya. Saya, eee, ini Pak, saya nggak ngotot gitu ya. Karena salah satu yang menentukan kemajuan suatu bangsa itu adalah pendidikan ya. Dan pendidikan yang paling bagus itu di Asia itu ya di Jepang ya. Apa salahnya kita meniru Jepang ya kan? Jadi guru-guru di Jepang itu sekali 3 bulan itu di-outsourcing, dievaluasi. Kalau misalnya ada guru-guru, mohon maaf ya, guru-guru yang nggak bisa diatur gitu ya. Ada aja oknum guru-guru seperti itu ya kan, yang feodal gitu. Kemudian ada guru-guru yang tidak, bisa diajak kerjasama gitu. Kemudian ada guru-guru, oknum guru-guru yang keras kepala gitu, sehingga kepala sekolahnya kalau mau negor juga sangat susah gitu. Ya udah biarin aja lah, kan sudah tua, sudah PNS juga. Jadi banyak guru-guru seperti itu di Konoha, Pak. Ada banyak guru-guru seperti di Konoha. Jadi lebih baik ya dibikin sistemnya seperti sistem yang ada di Jepang gitu, outsourcing. Tapi dikasih kompensasi juga ya, gaji gurunya dinaikin. Ya bila penting naik 2 kali lipat. Yang, gaji PNS 5 juta misalnya, dinaikin jadi 7 atau 10 juta gitu. Tapi yang benar-benar berkompeten. Jadi orang-orang juga akan berlomba-lomba jadi guru, Pak. Ya misalnya nih ada nih orang-orang yang kerja di perusahaan misalnya, dia nggak mau terjun ke dunia pendidikan karena apa? Karena gajinya. Nah, kalau gajinya dinaikin 10 juta maka ya akan ada banyak orang berlomba-lomba jadi guru. Nah, ketika orang berlomba-lomba jadi guru ya, maka disaringlah guru yang berkompeten ya, dan guru yang berkompeten inilah yang merubah bangsa kita, merubah Jawa Barat. Jadi mohon maaf ya Pak, percuma ya kalau misalnya murid-murid disuruh sekolah semuanya, tapi kalau misalnya pengajarnya kurang kompeten, yang ada muridnya, tambah stres Pak, ya. Jadi kepalang Bapak ngurusin pendidikan, kenapa nggak sekalian gitu, all out gitu. Ya saya banyak setuju dengan Bapak gitu, seperti misalnya masuk jam sekolah itu, kemudian ke bara, ya murid-murid dibawa ke bara, kemudian guru-guru itu fokus untuk mengajar, bukan fokus untuk administrasi dan sebagainya. Tapi Bapak juga harus membaca data, ya. Kompetensi guru-guru di Jawa Barat itu menurut data itu masih kurang, Pak. Itu yang perlu Bapak perhatikan. Kemudian masalah intoleransi ya. Ini menurut data ya, menurut data dari Setara Institut, salah satu kota yang, intoleran di sekolah maksudnya ya, ya bukan di lingkungan umum ya. Kalau di Jawa Barat itu kota yang paling intoleran itu secara umum itu Depok ya, tapi kalau dunia pendidikan itu menurut Setara Institut itu Kota Bandung, Pak. Jadi Kota Bandung itu tidak ramah dengan minoritas. Ya, tidak hanya itu, oknum guru-guru juga ya, oknum guru-guru yang ada di Konoha ya, ada sebuah daerah bernama Bandung di Konoha ya. Saya harus sangat susah ya mengatakan seperti itu karena banyak guru-guru di Konoha itu yang anti kritik gitu. Bahkan guru-guru sekalipun mengatakan bahwa mereka ya menurut survei ya dari Setara Institut, mereka juga punya pikiran negatif terhadap minoritas, Pak. Ya, ini juga jadi PR daripada Bapak Gubernur ya, tukang Deddy Mulyadi. Jadi sekolah-sekolah yang ada di Bandung itu menurut Setara Institut tidak ramah dengan minoritas, Pak. Artinya gini ya, ada semacam sentimen-sentimen gitu, sentimen-sentimen negatif gitu ya, bahwa minoritas itu seperti ini, kafir lah, apa segala macam. Ya, sebenarnya yang salah itu bukan siswanya gitu, tapi yang salah itu ya mungkin oknum-oknum pemuka agama gitu ya, di tempat pengajian mungkin atau di tempat-tempat, rumah ibadah mungkin mereka dipanas-panasi mungkin gitu ya, mereka, terpapar radikalisme mungkin ya. Karena jumlah orang yang terpapar radikalisme di Indonesia itu sekitar kurang lebih 33 juta orang ya. Jadi yang 33 juta orang ini bisa aja yang terpapar itu murid, guru misalnya. Jadi ini juga perhatian daripada Bapak ya, karena, di Jawa Barat itu kan banyak kasus-kasus, persekusi minoritas ya, bubarin paksa. Seperti yang kemarin viral di Cidahu, kemudian Rancamanik, ya ada banyak itu kasus-kasus ya,
kasus-kasus persekusi minoritas ya. Kenapa bisa seperti ini? Ya karena dipengaruhi oleh lingkungan ya, mungkin lingkungan agama mungkin yang mempengaruhi gitu ya. Saya tidak menyalahkan agamanya ya. Saya sangat benci mengatakan seperti ini. Saya tidak menyalahkan agamanya, tapi apa? Tapi mungkin pemahaman agama yang salah dan ini yang perlu diperhatikan oleh Pak Gubernur ya. Ya, karena Bapak sudah kepala ngurusin pendidikan, ya kenapa nggak all out sekalian gitu? Ya, jadi Bapak harus menyaring guru-guru ya, guru-guru yang intoleran. Kalau ada guru-guru yang intoleran itu, ini harus disingkirkan, Pak. Karena apa? Karena ini akan merusak perpecahan ya. Ini akan merusak Indonesia gitu. Ini akan semacam bibit-bibit intoleransi gitu. Jadi bayangkan, Pak, di sekolah aja sudah ada oknum guru-guru yang mengajarkan tentang intoleransi gitu. Misalnya nih guru agama nih mengajarkan intoleransi ya, kemudian menjelek-jelekan agama lain. Nggak boleh seperti itu, Pak. Jadi Bapak harus konsen ya. Harus konsen ya untuk mengurusi pendidikan karena pendidikan ini sangat penting, Pak. Sangat penting sekali ya untuk kemajuan suatu bangsa. Bahkan ya ketika Jepang dibombardir oleh sekutu, ketika Jepang dibombardir dengan kota Hiroshima dan Nagasaki sudah berantakan, sudah kolaps. Yang pertama dicari oleh kaisar itu adalah guru. Berapa guru yang tersisa? Jadi jenderal-jenderalnya juga bingung, kok kaisar nyariin guru? Ya karena kaisar tahu bahwa yang bisa membangun suatu negara itu ya guru, ya. Yang bisa ya menjadikan negara kita tuh SDM-nya bagus itu ya guru, siapa lagi kalau bukan guru. Tapi sayangnya pemerintah di Indonesia itu tidak konsen ya ngurusin pendidikan gitu. Saya belum pernah menemukan pemimpin atau presiden di Indonesia yang fokus ngurusin pendidikan, nggak pernah. Padahal itu akarnya, di situ akarnya sebenarnya. Untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju itu dari pendidikan, akarnya dari situ. Ya, jadi masalah pendidikan kita itu sangat banyak guys ya. Apalagi di Jawa Barat banyak tuh ya masalahnya. Masalah apa? Kompetensi guru, ya. Kemudian masalah-masalah bullying, ya. Kemudian gaji juga dan perekrutannya. Yang paling utama itu perekrutan, Pak. Jadi perekrutan itu harus diperketat, Pak. Nggak boleh sogok-menyogok gitu, mau jadi PNS gitu. Sogok-menyogok nggak boleh ya. Karena banyak oknum-oknum ya. Saya sangat jijik mengatakan oknum ya. Banyak oknum guru di Konoha itu, terutama di Jawa Barat juga. Dia mau jadi PNS itu karena pengen aman gitu, pengen nyaman, ya biar kehidupannya terjamin, ya. Tapi kinerjanya nggak sesuai, Pak. Banyak yang seperti itu, ya. Makanya kalau kita perhatikan grup-grup WA daripada guru-guru yang ada di Konoha, terutama yang ada di Jawa Barat ya, mereka tuh nggak fokus misalnya bagaimana cara meningkatkan pendidikan Indonesia, meningkatkan SDM dan sebagainya. Mereka nggak fokus seperti itu. Mereka fokus dengan bonus-bonus, kapan bonus keluar, kapan ini keluar, kapan itu keluar. Jadi kayak gitu ya. Kayak gitu yang terjadi ya di Konoha ya, terutama di Jawa Barat. Jadi itu artinya bahwa guru-guru kita itu sangat-sangat, mohon maaf ya, sangat jijik saya mengatakan seperti ini. Oknum guru yang ada di Konoha itu ya, banyak yang bermasalah. Ya, saya tidak sedang memojokkan guru ya. Saya juga peduli dengan nasib guru, yaitu gaji guru. Ya. Tapi saya pengen yang lebih ini ya, yang lebih bermutu gitu, lebih bermakna gitu. Ya. Jadi ini semacam kritikan saya terhadap KDM ya, karena saya peduli dengan pemerintahan KDM gitu. Saya peduli dengan Bapak gitu. Jadi kalaupun kritikan saya ini terkesan tajam gitu, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kalau ini tidak dikritik ya, maka tidak akan ada perubahan. Jadi ibarat kata seperti gajah dalam ruangan. Gajah dalam ruangan itu kita tahu itu masalah, tapi kita tidak mau membicarakannya. Karena apa? Karena sungkan ya. Kemudian karena apa? Karena merasa nggak enakan gitu. Karena budaya Indonesia itu pada umumnya budaya nggak enakan gitu. Makanya orang Indonesia itu kalau menegur seseorang itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat susah ya. Karena budaya nggak enakan ya. Dan budaya nggak enakan ini juga ada di pendidikan kok.
guru-guru ya, oknum guru-guru ya. Banyak kok yang kinerjanya kurang bagus, tapi kepala sekolah nggak enakan gitu. Jadi budaya nggak enakan ini harus dihilangkan Pak dari pendidikan Jawa Barat ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Reko Noah. Salam rasional.